Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang KPK dan FVB. Nah, tujuannya agar kalian dapat memahami tentang KPK dan FVB serta dalam soal pemecahan masalah. Apa itu KPK? KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Nah, untuk penjelasannya perhatikan penjelasan berikut ini. Kita mulai dengan KPK. KPK itu artinya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, apa sih maksudnya? Sekarang perhatikan. Jika ibu punya bilangan 2 sama 6. Nah, kita mau cari KPK dari keduanya. Kita lipatkan. Nah, kelipatan 2 itu mulai dari 4 tambah 2 lagi 6 tambah 2 lagi 8 tambah 2 lagi 10 tambah 2 lagi 12 14 dan seterusnya. Namanya juga kelipatan. Berarti dia berlipat bertambah 2 dan seterusnya. Sekarang bagaimana dengan kelipatan 6? Artinya kita nambah ini nambah 6. Berarti habis 6 12 tambah 6 lagi 18 24 30 terus berapa lagi 36 dan seterusnya. Nah, ini adalah kelipatan. Sekarang apa yang dimaksud dengan KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari nih dari dua ini mana yang sama. Ya, sama-sama ada 6, ya kan? Terus sama-sama ada 12. Nah, sekarang lihat. Dia sama-sama 6, sama juga 12. Sekarang yang terkecil. Yang terkecil yang mana? Ya, 6. Sehingga KPK dari 2 dan 6 sama dengan 6. Oke, jadi KPK itu kelipatan, dia berlipat-lipat. Sekarang bagaimana dengan FPB? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor persekutuan terbesar. Sekarang misalnya dari 2 dan 6. 2 dan 6 kita cari faktornya. Kita mulai dari 2. Cari perkalian yang hasilnya 2. Ya pasti hanya 1 kali 2. Ini aja kan bilangannya. Selanjutnya 6. 6 berapa? Bisa 1 kali 6 faktornya. Apalagi 2 kali 3, ya kan? 3 kali 2, 6 kali 1, ya inilah. Jadi ini ada 1, 2. Ini 1, 2, 3, 6. Sekarang kita lihat, ada nggak yang sama bilangannya di sini? Ada kan? Nah, sini 1 sama 2. Yang diambil yang terbesar. Berarti berapa? Ya 2. Berarti FPB dari 2 dan 6 sama dengan 2. Oke. Oke, perhatikan yang pertama adalah dengan pohon faktor. Nah, sekarang ibu contohkan di sini ibu punya bilangan 24 dan 30. Nah, ibu minta kalian menentukan FPB dan KPK dari 24 dan 30. Nggak mungkin kan kalian cari kelipatan 24 satu-satu atau 30 satu-satu. Itu akan menyulitkan kalian. Nah, caranya adalah dengan pohon faktor. Ini sudah pernah kalian pelajari waktu SD ya. Ibu hanya menjelaskan sedikit. Pertama kita cari pohon faktor dari 24. Pertama kita bagi dulu sama 2. Bilangan paling kecil ya. Bisa 24 dibagi 2, ya 12. 12 masih bisa dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 6. 6 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 3. 3 masih bisa dibagi lagi enggak kan? Dia hanya bisa dibagi 1, artinya dia sudah faktor. Bilangan faktor prima. Nah, inilah untuk 24. Sehingga ada 3, 2-nya 3 kali sama 3. Atau disederhanakan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang ke 30. Oke, 30 bisa kita bagi 2 pertama. Itu hasilnya adalah 15. Terus bisa nggak dibagi 2 lagi? Nggak bisa kan? Berarti bisa bagi 3. Kalau bagi 3 hasilnya adalah 5. 5 juga nggak bisa dibagi lagi karena
Inilah faktornya. Sehingga untuk 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, kita sudah dapat ini. Sekarang kita akan menentukan FPB KPK-nya. Untuk KPK itu sendiri, nah, kita ambil yang sama pangkat terbesar. Oke, kita mulai. Ini ada 2 pangkat 3, di sini ada 2. Berarti yang besar yang mana? Ya, 2 pangkat 3. Kita ambil 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya sama-sama 3, kita ambil 1 saja, kali 3. Terus 5 ini enggak ada yang sama, Bu. Tetap kita tulis kali 5. Jadi diambil yang sama terbesar dan juga yang tidak sama, sehingga disederhanakan 2-nya 3 kali 3 kali 5. Nah, berapa ini hasilnya? 2 kali 3 8 kali 3 24, 24 kali 5 120. Sehingga KPK-nya adalah 120. Bagaimana dengan FPB-nya? FPB kita masih pakai yang inilah, tapi sekarang kita ambil yang sama yang pangkatnya terkecil. Kalian lihat di sini, 2 pangkat 3 sama 2, pangkat yang kecilnya yang mana? Ya 2. Terus 3 sama 3 sama ya, 3 saja kita tulis. 5 diambil enggak? Enggak. Kalau FPB yang tidak sama tidak diambil, sehingga FPB-nya adalah 5. Kedua adalah dengan tabel. Nah, Ibu contohkan masih soal yang tadi ya. Pertama kita buat tabel. Di sini bilangannya tadi 24 sama 30. Oke, pertama kita bagi dulu. 24 sama 30 sama-sama dibagi, bisa dibagi berapa? Yang paling terkecil itu ada 2. Oke, 24 bagi 2 bisa ya, 12. 30 bagi 2 juga bisa 15. Nah, ini kita tindai soal yang sama-sama bisa. Kemudian di sini ya. Terus 12 sama 15 sama-sama masih bisa dibagi berapa? Atau masih bisa dibagi 2 boleh? 2. 12 bagi 2-nya 6, tapi 15-nya nggak bisa dibagi 2. Masih kita tulis 15. Oke, kemudian 6 masih bisa dibagi berapa? 2 ya. 6 bagi 2 3, 15 bagi 2 tetap nggak bisa, dia harus tulis 15. Kemudian 3 bisa bagi 3. 3 bagi 3 berapa? 1. 15 bagi 3 bisa? Ya bisa 5. Nah, kita tandain yang sama-sama bisa. Kemudian 1 sudah nggak bisa dibagi lagi, sekarang ke 5. Sama-sama dibagi 5. Ini tetap 1. 5 bagi 5 1. Nah, KPK itu kita ambil yang bilangan di sini semua nih. Jadi 2 kali 2 kali 2 2 2 2 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Nah, FPB kalau KPK tadi kita ambil semuanya, kalau FPB kita ambil hanya yang bisa membagi semua. 2 tadi bisa kan membagi 24, bisa membagi 30. Terus 3 juga, 3 bisa membagi 3, bisa membagi 15. Berarti FPB-nya adalah 2 dan 3, itu adalah 6. Bagaimana kita membedakan kalau dia berupa soal cerita? Perhatikan soal pertama ini. Durmiansa pergi ke perpustakaan setiap 4 hari, Ruri setiap 6 hari. Nah, kapan mereka akan kembali bersama? Nah, jadi ini adalah kelipatannya. Jadi soal-soal seperti ini menggunakan KPK. Selanjutnya, Ica memiliki 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Kue tersebut dibungkus dan akan dibagikan kepada teman-temannya. Nah, soal-soal seperti ini membagikan, itu merupakan soal-soal menggunakan konsep FPB. Jadi kalian harus cari dulu FPB-nya.